Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi untuk kelas 10 semester 2 bagian ketiga tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran untuk bab ketiga ini kita akan menjelaskan perairan laut, zona laut, morfologi dasar laut dan arus laut, serta mendeskripsikan apa itu pantai, pesisir, dan laut. Oke, kita akan kaji tentang perairan laut. Sebelumnya kita mengkaji tentang perairan di darat. Sekarang kita akan kaji tentang perairan laut. Pada perairan laut ada beberapa istilah. Di sini ada pantai, pesisir, laut itu sendiri. Kita kaji satu persatu ya. Pantai itu apa sih? Pantai adalah jalur atau bidang yang memanjang, tinggi serta lebarnya dipengaruhi oleh pasang surut dari air laut yang terletak di antara daratan dan lautan. Ini menurut turun laut 1169 ya. Jadi bisa diartikan bahwa pantai itu daratan yang masih dipengaruhi oleh air laut. Kemudian pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Jelas bedanya dengan pantai ya. Kemudian laut itu sendiri apa? Laut adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dengan lainnya. Kemudian laut itu merupakan yang menutup bumi 2/3 permukaan bumi itu berupa lautan, ataupun kurang lebih 71% itu bumi lebih dari lautan ya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang lautan adalah oceanografi. Oke, kemudian kita akan membahas tentang zona laut. Di sini saya tampilkan klasifikasi laut, pembagian laut menurut zona kedalamannya. Itu ada zona litoral ataupun jalur pasang surut, yaitu bagian cekungan lautan yang terletak di antara pasang naik dan pasang surut. Kemudian ada zona neritik, yaitu lautan yang dalamnya sampai 200 meter, di mana sinar matahari itu masih bisa menyinari sampai bagian bawah, sehingga apa? Disinilah pusat kehidupan di laut, banyak terdapat ikan dan tumbuhan laut. Kemudian yang ketiga adalah zona batial, yaitu zona laut dan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Ada juga yang mengatakan sampai 200 sampai 1800 meter. Kemudian zona abisal, yaitu terusan dari zona batial, yaitu bagian cekungan lautan yang dalamnya lebih dari 2000 meter. Kemudian juga ada yang menambahkan zona hadal yang terakhir, zona gelap dasar lautan seperti di daerah Palung seperti itu. Kemudian perhatikan ini penampangnya zona laut tadi ya. Ini daratan, meter itu zona litoral. Kemudian pasang tinggi sampai ke sini, surut sampai ke sini, zona litoral. Litoral pasang naik dan pasang surut. Kemudian zona neritik, kedalaman sampai 200 meter. Disinilah paling banyak kehidupan di laut. Kemudian zona batial, kemudian zona abisal, lebih lagi ada zona hadal. Ini selanjutnya adalah pembagian laut menurut letaknya ya. Yang pertama adalah laut tepi, itu lautan yang terletak di pinggir benua serta terhalang dari lautan luas oleh gugusan, pulau ataupun jazirah. Contohnya adalah laut utara, laut tengah selatan, laut Jepang. Kemudian yang kedua adalah laut pertengahan ataupun laut tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua. Contohnya adalah laut tengah, Mediterania. Yang ketiga adalah laut pedalaman, yaitu bagian lautan yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah laut Kaspia, laut hitam, dan laut merah. Kemudian pembagian laut menurut terjadinya. Di sini ada 3. Laut transgresi ataupun laut meluas, yaitu laut yang terjadi karena naiknya permukaan air laut yang dikarenakan karena mencairnya es di kutub. Contohnya laut utara, laut Jawa. Kemudian laut ingresi ataupun laut yang dasarnya mengalami penurunan, yaitu laut yang terjadi karena turunnya tanah dasarnya sebagai akibat tekanan vertikal oleh gaya endogen yang menimbulkan patahan.
Contohnya adalah Laut Karibia, Laut Banda, dan Laut Jepang. Kemudian laut regresi ataupun laut yang menyempit, yaitu laut yang terjadi karena menyempitnya laut karena apa? Pengendapan ataupun sedimen yang terbawa oleh sungai yang bermuara ke laut tersebut. Contohnya di kita adalah Laut Jawa. Kemudian kita akan mempelajari atau mengkaji tentang morfologi dasar laut. Perhatikan aja nih gambarnya ya. Di sini ada landas kontinen, landas benua atau benua bagian daratan yang terendam oleh air laut, kemudian lereng benua ataupun kontinental slope gitu kan. Kemudian ada lubuk laut itu lautnya agak dalam ya, lubuk laut. Kalau yang menyempit kemudian dalam sekali disebut palung laut ataupun trok. Kemudian ada punggung laut, kalau di darat disebut bukit ya, itu bukit laut. Kemudian adalah gunung laut, gunung yang berada di tengah laut. Oke, selanjutnya kita akan kaji tentang gerakan air laut. Gerakan air laut itu ada arus laut, ada gelombang laut. Apa bedanya? Oke, satu, arus laut. Arus laut adalah aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tepat dan teratur ya. Jadi sebenarnya air laut itu bergerak secara vertikal maupun horizontal. Seperti itu. Kenapa terjadi? Karena faktor apa? Yang pertama, arus laut terjadi karena faktor perbedaan kadar garam atau salinitas, angin, beda tinggi muka air, nebeu, kemudian pengaruh daratan ataupun benua, dan yang terakhir adalah pasang naik dan pasang surut. Kemudian arus laut menurut suhunya itu ada dua, arus panas dan arus dingin. Arus panas adalah apabila suhu air laut lebih panas daripada suhu di sekitarnya. Contohnya adalah arus teluk. Kemudian arus dingin apabila suhu arus laut lebih dingin daripada suhu di sekitarnya. Contohnya adalah arus-arus yang berada di dekat-dekat kutub. Contohnya adalah arus Labrador, Oyasia itu seperti itu ya. Ya, arus laut dan gerakannya di tiga samudra besar di sininya, kalian bisa perhatikan aja tampang gambarnya ini. Yang warna merah itu berarti arusnya itu bersuhu panas, kalau yang biru bersuhu dingin misalkan. Karena tadi yang misalkan Labrador ini yang dingin. Labrador. Kalau yang panas apa? Sekitar ekuator atau istiwa cenderung panas. Oyasia itu dingin, Kuroshio itu panas, bertemu sepanjang pantai di Jepang, sehingga apa? Arus lautnya hangat, berkumpulnya plankton, ikan banyak. Ya, kalau di Indonesia itu cenderung arusnya panas. Oke, tadi setelah arus, sekarang gelombang laut. Gelombang adalah alunan permukaan air yang ditimbulkan oleh tiupan angin di atas laut. Kalau yang sampai ke pantai itu disebut ya ombak, kalau orang awam menyebutnya ya, seperti itu. Jadi gelombang adalah alunan permukaan air yang ditimbulkan oleh tiupan angin di atas laut. Selanjutnya adalah pasang surut air laut. Gerakan pasang naik dan surut adalah naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang. Pasang naik dan surut terjadi karena akibat apa? Pengaruh gravitasi daya tarik menarik antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Kemudian kita mengenal pasang purnama ataupun pasang tertinggi, terjadi dua kali setiap bulan pada saat bulan baru, pun matahari dan bulan dalam keadaan oposisi. Kemudian pasang perbani ataupun pasang terendah terjadi dua kali setiap bulan juga, yaitu saat bulan membentuk sudut 90 derajat dengan elongasi. Selanjutnya ini tambahan aja, mengetahui kedalaman laut dengan menggunakan geometria atau sonar ya. Ini misalkan kecepatan suara dalam air adalah 1500 meter per detik.
suatu suara dipancarkan dari kapal, setelah 6 detik suara itu kembali ke kapal tersebut, kira-kira berapa kedalaman lautnya. Ini menggunakan rumus S sama dengan V kali T, kan seperti itu. Tinggal kalian kalikan aja, kalau 6 detik berarti bolak-balik setengahnya 3, jadi 1500 kali 3 berapa? 4500 meter kedalamannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian suhu dan ataupun temperatur air laut. Temperatur atau suhu air laut ditentukan oleh apa? Besar kecilnya pemanasan matahari, letak lintang geografis tempat itu, dan keadaan angin. Jelasin posisi di mana keberadaannya di bumi. Biasanya kalau yang daerah tropis mendapatkan sinar matahari lebih, lintangnya rendah, itu cenderung panas. Kemudian pada daerah lintang pertengahan, suhu permukaan laut berkisar antara 5 derajat sampai 18 derajat. Pada daerah laut tropik, ya, suhu laut mencapai 30 derajat seperti di Indonesia. Selanjutnya adalah kecerahan atau warna air laut. Air laut itu memiliki warna. Ya, di sini ada yang warna biru. Ya, cenderung kebanyakan warna biru laut itu. Disebabkan karena apa? Disebabkan oleh sinar matahari yang bergelombang pendek atau sinar biru. Dipantulkan lebih banyak daripada sinar lain. Ya, seperti itu. Di atmosfer warnanya biru karena pantulan dari sinar air laut. Kuning. Kenapa bisa kuning? Karena adanya tanah los lumpur berwarna kuning di dasar laut, hasil dari bawah endapan sungai yang berbawah. Maka kalau di Cina ada laut kuning karena apa? Banyak sungai Huanghu itu yang membawa sedimen paduan kapur berwarna kuning yang terbawa ke laut kuning. Kemudian hijau. Kalau hijau ini karena adanya plankton dalam jumlah besar yang bermantulkan warna hijau seperti itu. Kemudian putih, biasanya di daerah kutub, biasanya tertutup oleh es. Ungu, ini yang paling luar biasa ungu. Karena apa di sini? Karena mungkin ada plankton ataupun zooplankton dan fitoplankton yang mengeluarkan fosfor, sinar fosfor warna ungu. Kemudian hitam, kalau hitam lumpur yang terbawa oleh sungai yang bermuara. Sedangkan merah biasanya ini adalah alga ataupun tumbuhan ataupun hewan laut yang berwarna merah. Selanjutnya adalah salinitas air laut ataupun kadar garam, ya. Salinitas adalah banyaknya garam dinyatakan dalam garam yang terdapat dalam 1 liter air laut. Jadi salinitas itu adalah banyaknya garam NaCl yang terdapat dalam 1 liter air laut. Besar kecilnya kadar garam itu dipengaruhi oleh apa? Banyak sedikitnya air yang berasal dari gletser, besar kecilnya curah hujan, penguapan, dan sungai yang bermuara. Jadi curah hujan, penguapan, sungai yang bermuara, ataupun es yang mencair. Terima kasih, sekian dulu untuk part ketiga dinamika hidrosfer yang membahas tentang perairan laut, arus laut, gelombang laut. Kemudian Bapak mengimbau kembali tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.